Jadwal event UFC berangka di tahun 2026 sejauh ini. Tahun baru telah datang dan petualangan baru sudah siap menantang. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita harapkan sudah tidak menjadi harapan semata. Tahun 2025 telah usai dan tahun 2026 sedang kita jalani. Begitu juga dengan UFC sebagai promotor MMA terbesar di dunia telah memulai petualangan barunya di tahun ini. Seperti yang kita tahu, UFC telah mengakhiri kerjasama dengan ESPN di tahun 2025 dan beralih pada Paramount Plus mulai bulan ini dengan kesepakatan kontrak mencapai 7 miliar US dollar. Hal ini sekaligus mengakhiri pembayaran pay-per-view untuk UFC berangka dan menggantinya dengan langganan Paramount Plus yang sejatinya lebih murah. Tapi masalahnya cukup menyulitkan bagi fans Indonesia untuk menontonnya karena memang sejauh ini Paramount tidak bisa diakses secara resmi di Indonesia. Ya kecuali menggunakan VPN sih. Dan kabar buruknya juga, Mola TV sudah menghentikan siaran streamingnya. Semoga nanti ada platform baru yang bersedia membeli hak siar UFC di Indonesia agar kita tidak perlu menggunakan VPN atau bahkan mengakses link Rusia. Karena di awal tahun ini saja ada 2 event UFC berangka yang tentunya akan sangat sayang untuk kita lewatkan. Di video ini kita akan membahas jadwal event UFC yang menarik untuk disimak sejauh ini. Just signed some crazy deal with Paramount I Plus. saw that. There's going to be no more pay-per-views. All the events are going to be available for everybody for free. Every pay-per-view, every fight card that they have from the Apex, which are my favorite, everything is going to be available for free. It's an amazing deal. I think it's going to explode the sport even Oh more. my God, through the roof. And it's a super smart move for Paramount. Yeah. What a great move to not just have the UFC. Yang pertama adalah event UFC 324 KG vs Pimblet yang akan digelar pada tanggal 25 Januari 2026. Sebagai event pembuka di tahun ini sekaligus event pembuka bersama Paramount Plus, UFC berniat memberikan pertunjukan spektakuler untuk para fans dengan menghadirkan banyak pertandingan menarik meskipun tanpa menggelar pertandingan sabuk undisputed. Secara show dan ranking, banyak match-up menarik yang sayang untuk dilewatkan. Mulai dari partai Umar Nurmagomedov versus Deiveson Figueiredo yang memperebutkan posisi sebagai real contender kelas bantam. John Silva versus Arnold Allen di kelas featherweight yang pasti akan penuh dengan tukar pukulan. Hingga Derrick Lewis versus Cortez Acosta di kelas berat yang tentu hampir menjamin adanya knockout. Selain itu, ada laga yang tak kalah panas di kelas bantam, yaitu Sean O'Malley versus Son Yadong. Di event ini, kita akan menyaksikan siapa yang lebih layak sebagai penantang tiuterian selanjutnya antara Umar atau O'Malley. Itu pun jika mereka menang, karena Son Yadong dan Figueiredo bukanlah fighter sembarangan. Di co-main event, kita akan disajikan 2 petarung terbaik di UFC kelas bantam wanita, yaitu sang juara Kayla Harrison versus sang The Coach Amanda Nunes yang kembali dari pensiun. Kayla sudah tidak diragukan lagi sebagai grappler terbaik di UFC wanita. Ia bahkan sempat mengaku sebagai Khabib versi wanita atau bahkan lebih baik dari Khabib. Sedangkan Amanda Nunes sepertinya tidak usah banyak dijelaskan lagi, karena menurut saya dia adalah fighter wanita yang agak nge-cheat secara lahir, yaitu power pukulannya terlalu brutal untuk ukuran wanita. Dan di partai utama atau main event, kita akan melihat perebutan sabuk juara interim kelas lightweight antara Paddy Pimblett versus Justin Gaethje. Yap, sebagai fans Justin Gaethje, tentunya saya sangat berharap Gaethje menang di sini, tapi ya sepertinya akan sangat sulit mengingat usianya. Untuk preview lengkapnya akan dibahas nanti menjelang akhir pertandingan. Event selanjutnya adalah UFC 325 Volkanovski vs Lopez.
Yap, setelah libur 6 minggu, UFC seakan-akan langsung tancap gaspol dengan langsung menggelar UFC berangka lagi seminggu setelah UFC 324. Laga yang akan digelar di tanggal 1 Februari nanti tentunya juga sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Mulai dari pertandingan ranking kelas ringan antara Rafael Fiziev versus Mauricio Rufy. Pertandingan ini jelas akan menyajikan adu striking level elite. Fiziev yang dikenal dengan Muay Thai ganasnya, dan Rufy yang sangat kreatif dengan tendangannya. Lalu ada juga laga kelas berat antara Tai Tuivasa versus Talizon Teixeira yang hampir menjamin KO. Di co-main event, ada perebutan ranking atas kelas ringan antara Dane Hooker versus Benoit Saint-Denis. Hooker yang baru saja dikalahkan oleh Arman Tsarukyan dalam UFC Qatar November lalu, langsung membuat keputusan cepat untuk comeback melawan BSD yang di tahun 2025 telah menang 3 kali beruntun. Apakah ini keputusan gegabah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dari style mereka, hampir pasti akan terjadi brawling hebat. Dan di main event, ada perebutan sabuk juara kelas bulu antara Alexander Volkanovski versus Diego Lopez. Di pertandingan pertama mereka, laga berlangsung sangat intens. Lalu untuk review lengkapnya akan kita bahas nanti saja. Lalu setelah event UFC 325, UFC juga akan menggelar 3 UFC Fight Night untuk 3 minggu setelahnya, yaitu Mario Bautista versus Vinicius Oliveira di kelas bantam, Sean Strickland versus Anthony Hernandez di kelas menengah, dan Brandon Moreno versus Asu Almabayev di kelas terbang. Dan seminggu setelahnya, yaitu di tanggal 8 Maret, akan ada UFC berangka lagi, yaitu UFC 326 Holloway versus Oliveira dalam perebutan sabuk BMF title. Demikian jadwal UFC yang sudah dikonfirmasi. Banyak rumor yang beredar seperti Islam Makhachev versus Usman untuk UFC 327 Abu Dhabi. Tapi sejauh ini masih sebatas rumor saja. Lalu fighter siapa yang sangat teman-teman nantikan aksinya di tahun ini? Bagaimana menurut kalian? Пули дерутся. Ты кого видишь в этом поединке? Наверняка этот бой ты себе представлял. Ты кого видишь фаворитом в этом бою? Я не вижу шансов у Топори. То есть ты считаешь, что Я Арман нападает, ударки да? тоже не даю. Арман слишком дистанционно дерется. С ударниками держит дистанцию хорошо, ногами лучше работает. И сейчас уже Арман слишком хорошо. У него есть материал, который он может посмотреть и хорошо изучить. Если 3 боя назад, если он с ним дрался, может, он не так опасался. Но сейчас уже видно то, чего можно опасаться от Топори. Я считаю, что в данный момент лучший боец в легком весе это Топори. Без Ислама Махачева. Ты про Царукяна. Да, я про